Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sarah Rizna Sita dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik Sipil. Eh, saya di sini akan melihat sebuah video dari Barlier Sektor Edukasi yang berjudul pengelolaan sampah pada bangunan tinggi. Jadi mungkin langsung aja kita ke video ini. Satu, sistem persampahan pada bangunan tinggi. Sistem persampahan ini merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam hal operasional gedung. Nah, dalam hal ini yang akan dipelajari ialah terkait bagaimana cara menghitung volume timbulan sampah secara sederhana, terus mengenai diagram jalur pembuangan sampah pada sebuah gedung, serta ruang-ruang apa saja yang diperlukan di mana kita sebagai arsitek akan dalam merencanakan bangunan yang hubungannya dengan penampungan atau penyediaan ruang untuk sampah. Di sini itu dalam sistem persampahan itu ada tiga aspek ya guys. Bisa dilihat di videonya ada volume timbulan sampah, ada diagram jalur pembuangan sampah, kemudian juga ada ruang sampah. Yang pertama kita masuk ke standar timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah. Jadi timbulan sampah ini merupakan angka-angka berupa volume atau rasio berdasarkan standar dari SNI. Jadi di setiap fungsi atau masing-masing fungsi bangunan memiliki timbulan sampah atau volume yang berbeda. Jadi kita bisa lihat misalnya rumah dengan kantor berbeda, dengan sekolah berbeda, dengan pasar berbeda. Jadi setiap fungsi memiliki timbulan volume sampah yang berbeda berdasarkan komponen sumber sampahnya. Ini diatur dalam SNI nomor 19 3983 tahun 1995 tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia. Lalu bagaimana cara menghitung volume timbulan sampah berdasarkan standar SNI tadi? Pertama kita tentukan dulu fungsinya, misalnya sebuah apartemen. Terus misalnya memiliki 500 unit 2 kamar tidur. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan kira-kira jumlah penghuninya berapa. Misalnya jumlah penghuninya berapa. Misalnya 500 unit apartemen itu masing-masing unit terdiri dari 4 orang per unit, maka sekitar orangnya atau penghuninya 2000 orang, yaitu 500 dikali 4. Nah, dari sini kita bisa langsung menghitung berapa volume timbulan sampah yang akan dihasilkan per harinya. Jadi tadi dari SNI tadi langsung dikali 2000 orang dikali 2,5 liter per orang per hari, sehingga menghasilkan volume timbulan sampah per harinya ialah 5000 liter per hari, atau volume timbulan sampah yang dihasilkan ialah 5 meter kubik per hari, sehingga nanti akan muncul timbulan sampahnya kurang lebih 5 meter kubik. Dan biasanya nanti ruangan penampungan sampah itu biasanya lebih besar dari volume sampahnya. Jadi timbulan sampah itu hanya perhitungan untuk sampah yang dihasilkannya saja, tapi biasanya kan ada kontainernya, nanti ruangannya tentunya akan lebih besar, ruang sampah yang harus disediakan tergantung nanti sirkulasi dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke contoh lain, misalnya sebuah perkantoran dengan jumlah misalnya luasannya 20.000 meter persegi. Ternyata kantor ini pun memiliki penghuni kurang lebih 2000 orang, di mana dengan rasio 20.000 meter persegi dibagi 10 meter persegi per orang. Jadi standarnya kantor itu jumlah pegawainya ialah 10 meter persegi per orang, sehingga menghasilkan pengguna atau pegawai dari kantor itu ialah 2000 orang. Jadi ini sama-sama apartemen dengan kantor sama-sama 2000 orang, tapi karena kantor ini memiliki rasio timbulan sampah yang berbeda, jadi hanya 0,75 liter per orang per hari, maka dikali 2000 orang menghasilkan 1500 liter per hari, sehingga volume sampah yang dihasilkan ialah 1,5 meter kubik per hari. Jadi jauh lebih kecil dibanding
hunian atau apartemen. Jadi timbulan sampahnya hanya 1,5 meter kubik. Jadi itu timbulan sampahnya, tentunya ruangannya juga lebih besar. Jadi dari sini kita bisa melihat perbandingan dengan jumlah pengguna atau penghuni yang sama, ternyata perbedaan fungsi ini akan berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan ruang untuk penampungan sampahnya. Jadi ini perhitungan untuk tempat penampungan sampah sementara pada sebuah gedung. Jadi nanti kita sebagai perencana arsitek sudah bisa memperkirakan kebutuhan ruangnya seperti apa. Lalu kita masuk ke skematik jalur pembuangan sampahnya itu bagaimana dalam sebuah gedung. Jadi pertama ialah sumber sampah, tentunya dari penghuni gedung itu sendiri, misalnya buang sampah ke tong sampah, terus dia bawa ke ruang. Biasanya kalau misalnya apartemen ataupun perkantoran, nanti dibawa secara individual pakai kantong atau kresek atau apapun. Nah dari situ langsung dibawa ke ruang sampah tipikal. Jadi nanti di ruang sampah tersebut idealnya ada 3 buah kontainer atau tempat sampah, di mana masing-masing sudah ada pemilahan sampahnya. Jadi misalnya satu yang warna hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik, dan warna merah atau orange di sini untuk sampah B3. Nah, pada umumnya ruang sampah ini kebutuhannya tidak terlalu besar dan biasanya pakai dimensi tempat sampah yang standar ya, seperti di permukiman-permukiman biasanya kurang lebih volumenya 0,25 meter kubik atau 250 liter. Ukurannya rata-rata sekitar 90 cm kali lebarnya 40 atau 50 sentian. Jadi yang standar kita temui di rumah-rumah tinggal. Jadi ukurannya kalau untuk apartemen seperti itu, dan bisa dipisah jenis-jenis sampahnya atau ada pemilahan. Dari ruang sampah tipikal tersebut biasanya ditempatkan dekat dengan lift service atau lift barang. Jadi si sampahnya nanti diangkut oleh petugas. Jadi perlu kami garis bawahi, dari ruangan atau dari unit apartemen ke ruang sampah ialah penghuni atau pengguna gedungnya, namun dari ruang sampah ke lift service ialah pengelola atau building management dari gedung itu sendiri. Jadi nanti masuk lift service, dibawa turun. Begitupun nanti kalau misalnya ada dari lantai lain, sama dari ruang sampah tipikal dibawa turun melalui lift service. Nah dari lift service ini baru mendarat atau berhenti di lantai tempat penampungan sampah sementara. Jadi ini tempat penampungan sampah utama pada suatu gedung yang tadi sudah kita hitung volumenya. Jadi volume timbulan sampahnya untuk ruang sampah ini. Nah, TPS ini juga sama, nanti ada pemisahan sampah baik itu organik, anorganik, dan sampah B3 atau sampah basah dan sampah kering. Nah, bedanya memang kalau di TPS ini nanti sekatnya adalah masing-masing sampah diberikan sekat permanen. Nah, dari TPS ini baru didorong oleh petugas kebersihan dari gedung tersebut, lalu dibawa ke truk untuk penampungan sampah. Jadi biasanya memang TPS ini sangat dekat dengan sedekat mungkin dengan loading area untuk truk pengangkut sampah. Jadi biasanya bisa sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung ketersediaan pengangkutnya itu sendiri. Nah, baru dibawa ke tempat penampungan sampah skala kawasan atau skala kota. Nah, bisa juga pada alternatif gedung yang lain, volume sampahnya tidak terlalu banyak, bisa juga sampahnya itu atau penempatannya memang di basement. Jadi si lift service-nya petugas sampah mengangkut sampai ke basement, nanti ada TPS juga, nanti truk sampahnya bisa juga yang sampai masuk ke basement. Cuma biasanya tergantung floor to floor atau ketinggian lantai basement itu sendiri. Kalau floor to floornya kecil, biasanya truk sampahnya pun ukurannya yang kecil, menyesuaikan dengan volume sampahnya. Jadi kalau misalnya TPS-nya tidak terlalu besar dan floor to floornya tidak terlalu tinggi, itu bisa sebenarnya ditaruh di basement, cuma dengan catatan truk pengangkutnya juga ukurannya menyesuaikan atau truk pengangkut yang kecil. Jadi ini kurang lebih secara sederhana terkait skematik pembuangan atau jalur pembuangan sampah pada sebuah gedung atau bangunan tinggi. Lalu kita masuk ke detail dari ruang sampah tipikal sebuah gedung. Untuk dari skematik pembuangan sampah bangunan tinggi ini, jadi kita di sini kita dari ruangan kita sendiri, kemudian kita buang sampahnya ke ruang sampah tipikal. Kemudian kita di situ buang sampahnya sesuai dengan jenis-jenisnya ya, ada organik, anorganik, B3. Kemudian dari uh, ruang sampah tipikal itu bakal dibawa sama petugasnya melalui lift service. Kemudian akan dibawa ke TPS yang ada di lantai besar atau di basement gitu. Aku juga baru tahu. Gedung atau bangunan tinggi.
Lalu kita masuk ke detail dari ruang sampah tipikal itu sendiri, ada apa saja di ruang sampah tipikal. Jadi biasanya kurang lebih seperti ini, ada pintunya ada grillnya biasanya supaya ada sirkulasi udara. Nah, di dalam ruang sampah tipikal ini dipisahkan tadi tipe-tipe sampahnya. Jadi kita lihat di gambar ada yang hijau untuk sampah organik, warna kuning untuk sampah anorganik, dan warna merah untuk limbah B3. Nah, memang limbah B3 itu sebenarnya tergantung fungsinya. Pada permukiman atau perkantoran biasanya volumenya atau jumlahnya tidak terlalu besar, tapi tetap harus ada pemisahan dari tipe sampah tersebut supaya memudahkan pemilahan di fase selanjutnya. Terus dari situ nanti kita atau penghuni gedung, baik itu apakah itu perkantoran, apartemen, itu membawa sampahnya melalui kantong atau kresek atau kantong sampah ke tempat sampah yang dituju. Terus ada apa lagi di ruang sampah tipikal ini? Biasanya disediakan wastafel untuk cuci tangan. Jadi setelah buang sampah bisa cuci tangan. Tentunya juga perlu diantisipasi disediakan floor drain dan material kalau bisa yang memungkinkan untuk dibersihkan. Siapa tahu ada sampah yang kotor atau tercecer. Jadi dengan finishing material yang mudah dibersihkan dan ada floor drain, maka akan terjaga higienitasnya. Jadi akan memudahkan pemeliharaannya secara jangka panjang. Selain itu yang penting juga adanya sirkulasi udara, jadi bisa dengan cross ventilation atau bisa juga dengan menambahkan exhaust fan. Jadi saya juga pernah menyampaikan di materi tentang exhaust mengenai fungsi exhaust itu untuk mengurangi bau dan mengurangi kelembapan pada ruang sampah ini. Jadi sirkulasi udaranya terjaga dengan baik, dan biasanya di pintunya seperti di gambar ada grill di bagian bawahnya sehingga ada suplai udaranya dari koridor terus dibuang melalui exhaust fan. Nah, yang perlu dicatat juga ialah penempatan ruang sampah tipikal ini harusnya sedekat mungkin dengan service lift. Jadi tidak terlalu jauh pengangkutan sampahnya. Oke, kita masuk. Terus ada si sirkulasi udaranya yang diperhatikan gitu. Misalnya di sini ada exhaust fan-nya, kemudian di pintunya ini ada grillnya, kemudian ada wastafel juga gitu ya. Jadi harusnya orang harus apa sih buang sampah itu bisa sekitar dengan gitu biar higienis gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada floor drain supaya mungkin supaya nggak menggenang gitu ya kan, eh, kotor juga ya kan cuma ada air yang menggenang gitu. Lalu Ke tempat sampah komunal, jadi biasanya disebut TPS atau tempat penampungan sampah. Tadi sudah disinggung sekilas, biasanya ditempatkan bisa di lantai dasar atau di basement. Nah, pada umumnya yang ideal ialah dibagi 3 sekat. Jadi sekat yang pertama untuk sampah anorganik, misalnya sekat yang kedua untuk sampah organik, dan sekat yang satunya yang paling kecil biasanya untuk limbah atau sampah B3. Jadi harus dibagi 3 ruang supaya tidak bercampur antara sampah tersebut. Nah, terkait perhitungan volume timbulan sampah tadi ialah tujuannya nanti untuk menentukan berapa volume tempat sampah atau kontainer yang diperlukan. Jadi tadi volume tadi untuk kontainer, bukan untuk ruangannya. Tentunya ruangannya biasanya lebih besar. Jadi ada pemisahan tadi, tentunya masing-masing punya pintu. Dan juga yang penting ialah materialnya juga sama, harus yang mudah dibersihkan, dan juga ada sirkulasi udara, bisa dengan exhaust atau sirkulasi udara cross ventilation. Bahkan pada beberapa project, misalnya contoh hotel, ternyata untuk sampah basahnya misalnya volumenya terlalu besar, bisa juga ditambahkan AC untuk sampah organiknya. Tujuannya apa? Untuk memperlambat proses pembusukan dari sampah organik itu sendiri, karena biasanya volumenya misalnya restoran atau hotel itu kan volumenya cukup besar setiap harinya, dan siapa tahu juga waktu pengangkutannya tidak setiap hari. Nah, untuk mencegah pembusukan dan memperlambat pembusukan dan bau yang tidak sedap itu biasanya ditambahkan air conditioner, tapi pada umumnya pakai exhaust begini saja sudah cukup. Nah, selain itu juga perlu ditambahkan di tempat sampah ini keran dan floor drain untuk suatu waktu pemeliharaan atau pembersihan. Jadi materialnya juga tile yang mudah dibersihkan, misalnya keramik atau apapun yang mudah dibersihkan. Jadi kalau suatu waktu ada sampah yang tercecer dan lain sebagainya bisa dibersihkan, disikat dan lain sebagainya, sehingga perlu diadakannya keran dan floor drain, karena juga tidak jarang sampah-sampah ada cairan-cairan yang menetes dan lain sebagainya. Jadi mempermudah pemeliharaan secara jangka panjang. Selain itu, kalau kita perhatikan di gambar, idealnya penempatan tempat sampah ini atau TPS ialah elevasinya disesuaikan dengan
nanti truk pengangkutnya. Jadi kalau kita lihat truk itu kan biasanya lebih tinggi eee, kontainer atau tempat mengangkut di belakangnya, sehingga biasanya si loading area ini disesuaikan elevasinya. Misalnya kalau truknya tingginya 80 cm ya maka dek itu tingginya 80 cm dan ditambahkan rem, sehingga nanti petugas kebersihan yang mengangkut akan mudah memindahkan dari ruang sampah tersebut ke truk sampah yang nanti diangkut secara berkala. Jadi ini kurang lebih tentang tempat penampungan sampah. Jadi ini yang tadi kita hitung volumenya terkait volume timbulan sampahnya. Jadi kesimpulannya ialah apa yang perlu kita siapkan sebagai perencana arsitek terkait dengan persampahan. Yang pertama ialah perkiraan kapasitas ruang sampahnya. Jadi nanti disesuaikan dengan fungsi bangunan dan populasi dari bangunan itu sendiri, berapa jumlah penghuninya. Dan ini juga kalau kita lihat di sidang TABG arsitektur di Jakarta khususnya, perhitungan volume sampah ini diminta gitu, harus disediakan perhitungan sehingga ruang sampahnya sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu besar dan juga khususnya tidak terlalu kecil. Terus kita juga harus memperhatikan penempatan ruang sampah tipikal tadi ditempatkan sedekat mungkin dengan lift service dan ada sirkulasi udara dan lain sebagainya. Terus juga tempat penampungan sampah sementara yang biasanya ditempatkan bisa di lantai dasar atau di basement, tentunya di area service. Yang ini yang penting ialah yang penting dekat dengan loading area sehingga memudahkan pengangkutan ke truk sampah secara berkala. Demikian materi mengenai sistem persampahan pada bangunan tinggi. Jadi untuk perencanaan arsitektur dan sampah di bangunan tinggi itu ada perkiraan kapasitas ruang sampah itu yang disesuaikan sama fungsi sama populasi dari bangunannya. Misalnya kayak tadi bangunan kantor itu di dalamnya itu ada kapasitas populasinya itu 2.000 orang. Nah, kemudian untuk rasionya itu ada 0,75 liter per orangnya sampahnya. Jadi untuk si kebutuhan ruang sampahnya itu akan diperhitungkannya yaitu 2.000 orang itu kemudian dikalikan dengan 0,75 liter per orangnya. Nah, itu tuh untuk si kebutuhan ruang sampah di kontainernya. Namun untuk ruang sampah sendiri itu akan lebih besar gitu. Kemudian yang kedua itu ada ruang sampah tipikal. Ruang sampah tipikal yang ada di tiap lantai itu harus dekat sama lift service supaya mungkin supaya sampahnya itu lebih mudah untuk dipindahkan kali ya. Dan juga supaya baunya nggak menyebar dan si sampahnya nggak tercecer kemana-mana. Kemudian untuk tempat penampungan sampah yang di lantai dasar sama yang basement itu berarti si tempat sampahnya itu harus disesuaikan si ketinggian elevasinya sama ketinggian elevasi dari truknya supaya memudahkan si petugasnya untuk memindahkan si sampah-sampahnya. Kemudian yang dibutuhkan dalam ruang sampah itu eh, harus ada si ventilasi udara. Jadi di pintunya juga ada grill, kemudian diberikan exhaust fan, gitu ya. Kemudian diberikan wastafel buat drain supaya lebih higienis dan mudah dibersihkan juga si tempat buang sampahnya. Harus si material yang digunakannya itu harus dari tanah. Gitu. Mungkin sekian video reaction dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.